Jadi sekitar 23.240.000 ya. Itu kalau kita kurskan ke uang rupiah. 37.792 NT. Itu yang saya terima untuk bulan kemarin ya. Ini karena saya bulan kemarin itu dapat uang cuti. Sebelum ada kenaikan 25.250 NT itu, pabrik saya gajinya sudah 25.200. Nah, ternyata saya lihat untuk gaji ini di bulan Februari kemarin ada kenaikan, yaitu 26.500. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, ketemu lagi di vlog saya. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah klik video saya. Nah, untuk video kali ini saya mau review gaji TKI Taiwan di tahun 2022 ya. Nah, sebelumnya saya mohon maaf untuk maksud saya review di sini hanya sekedar sharing, bukan berniat untuk pamer. Nah, agar teman-teman yang ada di rumah yang saat ini sedang daftar, sedang berada di PT, mau proses ke Taiwan ataupun yang belum daftar. Nah, misalkan ada kabar dari berita ya tentang gaji TKI Taiwan akan ada kenaikan di tahun 2022. Nah, itu apakah benar atau tidak? Ya, sekali lagi saya mohon maaf, bukan bermaksud untuk pamer. Ini hanya sekedar sharing. Mungkin tentunya buat teman-teman yang pernah dengar ya, kan gaji TKI Taiwan kan ada kenaikan, yaitu di tahun 2022. Kalau yang kemarin di tahun 2021 kan gaji TKI Taiwan 24.000. Nah, kemudian ada berita bahwa gaji TKI Taiwan di tahun 2022 ada kenaikan, yaitu sebesar 25.250. Nah, kemarin saya telah terima slip gajinya untuk gaji saya di tahun 2022, yaitu kerja saya di bulan Januari. Nah, ini. Kelihatan nggak? Nah, ini langsung aja ya saya baca ya. Gaji di tahun 2022 bulan 1, yaitu saya terima pada tanggal 10 Februari. Untuk gaji pokok ini kan saya jelaskan kan tadi ada kenaikan di tahun 2022 kan sebesar 25.250 ya kan. Tetapi di sini tertulis 26.500. Nah, kenapa? Nah, karena pabrik saya ini ada kebijakan tersendiri, yaitu untuk gaji seluruh karyawannya akan mendapatkan gaji di atas UMR. Kalau UMR-nya 25.250, tetapi pabrik saya ini 26.500. Jadi ada kenaikan sekitar 1.250. Nah, kemudian untuk uang lembur. Uang lembur ini saya terima dalam satu bulan 5.328 NT. Nah, untuk lemburnya ini saya setiap hari lembur 2,5 jam. Untuk jam kerjanya Senin sampai dengan Jumat. Jadi 5 hari ya. Dalam satu minggu saya hanya kerja 5 hari kerja. Senin sampai dengan Jumat saya harus lembur 2,5 jam. Berangkat jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Kemudian saya istirahat setengah jam. Balik lagi kerja untuk lembur mulai jam setengah 6. Kemudian selesai lembur jam 8 pulang. Dan untuk tunjangan lain, ini tunjangan lain ini ada 600 ya. Nah, untuk tunjangan lain ini setiap pabrik beda-beda ya teman-teman. Jadi tidak semua pabrik itu kasih tunjangan. Ya mungkin ada pabrik yang kasih tunjangan agak lebih, mungkin ada ya. Tapi kalau untuk pabrik saya ini tunjangannya tidak sama untuk setiap karyawannya. Untuk karyawan yang bekerja selama 1 tahun lebih, ini akan dapat tunjangan 300 NT. Kemudian untuk yang bekerja selama 2 tahun lebih sampai 3 tahun itu akan dapat tunjangan 600. Karena saya kerja di sini sudah 3 tahun, saya dapat tunjangan 600 NT. Nanti kalau saya sudah bekerja selama 4 tahun jalan ya, itu saya akan dapat 900. Jadi berlaku untuk kelipatannya. Setiap 1 tahun ada tambahan 300. Untuk bonus pergantian shift. Ini untuk bonus pergantian shift ini saya dapat dalam 1 bulan 3.312 NT ya. Nah, ini untuk bonus pergantian shift juga tidak sama ya kawan untuk setiap pabriknya. Untuk bonus pergantian shift ini maksudnya, ini pabrik saya ini bekerja ada 2 shift. Kadang shift malam, kadang shift pagi.
Jadi saya tuh di rolling, dalam 1 minggu saya shift pagi, shift minggu berikutnya saya shift malam. Jadi ada bonusannya. Pabrik yang hanya 1 shift biasanya nggak ada bonus pergantian shiftnya, nggak ada. Pabrik yang ada 2 shift ini bonusnya pun tidak sama. Ini kebijakan pabriknya sendiri ya. Untuk bonus tidak libur. Nah, ini bonus tidak libur ini saya dapat 8.830. Nah, bonus tidak libur ini maksudnya apa? Bonus tidak libur ini adalah cuti, kawan. Jadi gini, pabrik saya itu misalkan dalam 1 tahun itu cutinya tidak pernah diambil, ini bisa diuangkan. Kemarin ini saya dapat bonus tidak liburnya atau bonus uang cutinya ini di bulan Februari. Saya terima setiap 1 tahun sekali ya, kawan. Jadi gini, dulu saya masuk ke pabrik ini pada bulan Januari. Jadi untuk bulan Februari tahun berikutnya ini saya akan dapat bonus cutinya, karena cuti saya tidak pernah saya ambil ya. Karena apa? Karena saya merasa dalam 1 minggu saya kerja cuma 5 hari. Jadi libur saya sudah 2 hari dalam 1 minggu. Saya rasa sudah cukup ya, tidak perlu ambil cuti saya. Ya lumayan bisa saya kumpulkan dalam 1 tahun. Jadi ini saya dapatkan uang cuti ini tiap 1 tahun sekali. Tepatnya saya bulan Februari masuk saya pabrik ini di tahun 2019 di bulan Januari. Jadi saya dapat uang cuti di bulan Februari 2020, kemudian Februari 2021, kemudian Februari lagi 2022. Untuk uang cutinya ini tidak sama ya, kawan. Nah, ini saya terima 8.830 NT ini, saya dapat cuti dalam 1 tahun 10 hari. Nah, perhitungannya nggak sama tuh gini maksudnya. Untuk karyawan yang bekerja selama 6 bulan, maksudnya 6 bulan sampai 1 tahun, itu akan dapat cuti 3 hari dalam 1 tahun. Untuk karyawan yang bekerja selama 1 tahun sampai 2 tahun, maksudnya di bawah 2 tahun, itu akan dapat cuti 7 hari. Kemudian untuk karyawan yang bekerja selama 2 tahun lebih sampai 3 tahun, 3 tahun ke bawah, seperti saya ini dapat cuti 10 hari dalam 1 tahun. Nah, kemudian untuk yang bekerja selama 3 tahun sampai 5 tahun, itu akan dapat cuti 14 hari. Kemudian yang untuk 5 tahun sampai 10 tahun masih dapat cuti 15 hari. Kemudian yang bekerja selama 10 tahun ke atas, itu dalam 1 tahun itu akan dapat cuti 30 hari. Itu seputaran cuti ya. Soalnya tadi saya membaca soal cuti, jadi saya bahas sekalian. Nah, ini ada bonus lagi, bonus festival. Bonus festival ini sebesar 1.000. Nah, ini bonus festival ini dalam 1 bulan tidak mesti dapat. Ada kadang dapat, ada mungkin biasanya kalau misalkan di Thailand sedang ada acara apa, mungkin itu ya itu, tapi tidak ada kejelasan lah ini bonus festivalnya festival apa, nggak jelas, cuman ada keterangannya 1.000. Nah, kemudian ini untuk gaji saya ini di total ya, mulai dari gaji pokok tadi yang 20, mulai dari gaji saya yang 26.500 ini tadi, ditambah gaji lembur, ada tunjangan lain ini, kemudian untuk bonusnya pergantian shift ini yang tadi, kemudian bonus untuk cuti, kemudian bonus festival, di total sekitar 45.570 NT. Nah, ini kalau dikurskan ke rupiah ya, misalkan untuk nilai tukar rupiahnya mungkin kita bulatkan aja 510 ya. Jadi sekitar 23.240.000 ya. Itu kalau kita kurskan ke uang rupiah. Kemudian apakah gaji ini akan saya terima bersih? Enggak, kawan. Ini banyak potongannya. Ini dari bawah ini akan saya bacakan ya. Ini ada potongan-potongan ya. Nah, misalkan ada potongan izin sakit saya 0, kemudian potongan izin biasa saya 0, dan potongan libur tanpa gaji ini saya 0, saya tidak pernah libur. Kemudian bolos juga saya tidak pernah bolos, jadi 0. Kemudian untuk pajak pendapatan. Nah, ini yang dulu pernah saya bahas-bahas ya. Pajaknya itu berapa? Saya kan kemarin pernah bilang kalau pajak itu rata-rata pabrik saya itu sekitar 1.700 sampai 1.800. Nah,
Nah, untuk bulan ini saya mengeluarkan pajak 1.884 NT ya. Kemudian untuk asuransi tenaga kerja saya ada 802 NT. Kemudian asuransi kesehatan 592. Nah, kalau di total untuk potongan yang tadi untuk pajak pendapatan, asuransi tenaga kerja sama asuransi kesehatan ada 3.278 NT. Kalau di total dari yang gaji yang saya terima tadi yang 45.570 dipotong 3.278 ini tadi, sisanya tinggal 42.292 NT. Ya, ini kan masih belum dipotong sama agensi. Karena saya kerja selama 3 tahun, jadi agensi saya ada potongan 1.500 seperti yang saya jelaskan yang kemarin-kemarin ya. Untuk TKI yang bekerja selama 1 tahun akan ada potongan agensi 1.800 NT. Untuk yang bekerja selama 2 tahun potongan agensinya 1.700. Kemudian untuk yang bekerja selama 3 tahun itu akan ada potongan agensi 1.500. Nah, saya 3 tahun saya ada potongan 1.500. Kemudian setelah saya dipotong agensi 1.500, ada tabungan lagi sebesar 3.000 ya. Jadi setiap pabrik yang ada di tahun ini rata-rata menganjurkan untuk karyawan untuk menabung setiap bulannya. Ada yang 2.000, 3.000 atau 5.000. Kalau saya kesepakatan saya minta ke pabrik saya untuk menabung dalam 1 bulan itu sebesar 3.000 NT. Jadi 42.292 dipotong untuk agensi yang 1.500, nabung 3.000, jadi sisanya sekitar 37.792 NT ya. Ini misalkan untuk kurs nilai tukar rupiahnya 510. Jadi kalau saya kurskan sekitar 19.273.920. Ini kalau misalkan kursnya 1 dolarnya Taiwan 510 rupiah loh ya. Saya dapat agak banyak ini mungkin karena dapat cuti kemarin nih loh kawan ya. Jadi kalau misalkan saya nggak dapat cuti mungkin nggak sampai segini. Jadi kalau misalkan uang cutinya tadi 8.830 NT, jadi ya tinggal kurangin aja gaji saya dikurangi uang cuti tadi 37.792 ya dikurangi 8.830 ya tinggal 28.960 NT. Jadi nggak sampai 19.273.920 ini tadi ya. Nah, jadi itu ya kawan, semoga ini bermanfaat buat teman-teman kemarin yang masih katanya kan bahwa gaji TKI Taiwan untuk formal itu ada kenaikan 25.250 NT. Apakah benar? Nah, ternyata benar. Jadi ada kenaikan 25.250 NT. Di tahun 2021 itu gaji UMR-nya 24.000. Nah, pabrik saya sudah ada kenaikan sendiri yaitu 25.200 NT. Nah, karena UMR-nya dinaikkan 25.250, otomatis yang gaji saya yang 25.200 akan ada dinaikkan lagi. Saya juga penasaran kemarin karena UMR-nya dinaikkan, pabrik saya dinaikkan apa tidak? Soalnya sebelum ada kenaikan 25.250 NT itu, pabrik saya gajinya sudah 25.200. Nah, ternyata saya lihat untuk gaji ini di bulan Februari kemarin, ternyata ada kenaikan yaitu 26.500 NT. Itu dulu ya teman-teman, sekedar sharing untuk review gaji saya di tahun 2022. Jika video ini bermanfaat, silahkan like dan share. Dan buat teman-teman, jika ada pertanyaan seputaran TKI bisa ditulis di kolom komentar. Atau bisa follow Instagram saya yang akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan buat teman-teman yang saat ini sedang proses di PT, baik yang sudah dapat job atau belum dapat job, saya doakan berikan kesuksesan. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang selama ini sudah mendukung channel saya dengan klik tombol subscribe-nya. Buat teman-teman yang belum tombol subscribe, silahkan di tombol subscribe-nya. Itu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.